Tahukah kamu, kenapa di negeri ini, dari level menteri sampai aparat, banyak yang seolah-olah kebal rasa takut akan dosa? Kebijakan dibuat semaunya, kekuasaan dijalankan bak mafia, bahkan berani mengorbankan nyawa manusia demi kepentingan sesaat. Padahal, mayoritas dari mereka mengaku Muslim. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita lihat video-video ini. Ini adalah cerminan kualitas dari orang-orang yang mengaku Muslim, namun tidak ada keislaman dalam dirinya. Jumlah mereka tidak sedikit, kita bisa menemukan mereka di mana saja. Namun hal itu bisa terjadi bukan karena Islamnya yang keliru, melainkan karena banyak orang yang mengaku Muslim bukan karena mereka memang benar-benar berislam dengan kesadaran, melainkan karena ia kebetulan terlahir dari orang tua Muslim. Meski dia terlahir dari orang tua Muslim, ia tidak mempelajari adab dan akhlak sebagai seorang Muslim. Ia tidak mempelajari syariat-syariat Islam secara menyeluruh. Sejak kecil, ia hanya sesekali belajar agama Islam, hanya seminggu sekali di sekolah. Paling jauh mereka mengaji di TPQ, itu pun sebatas iqra dan membaca. Tidak ada muatan ilmu agama yang kuat, tidak ada pelajaran adab akhlak yang jelas, tidak ada pelajaran fikih yang terperinci. Setelah dewasa pun mereka tidak pernah belajar Islam lagi. Yang mereka datangi hanya tahlilan, yasinan, tasyakuran, haulan yang isinya makan-makan. Sekalinya ikut kajian, yang mereka ikuti adalah konser berkedok kajian, atau kajian yang diisi oleh seorang gus-gus yang mengisi kajian sambil menghisap rokok di acara sakral. Maka dari itu, sangat wajar yang mereka tahu haram hanyalah daging babi, yang lainnya tidak. Mereka tidak tahu hukum bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Mereka tidak tahu batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan, dan mereka tidak tahu apa saja transaksi yang diharamkan. Coba jawab dengan jujur, jika kamu bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf yang mengurus belanja perusahaan, saat sales atau vendor memberimu hadiah atau bahkan uang, apakah kamu akan menerimanya? Atau saat kamu bekerja sebagai operator alat berat perusahaan, setelah proses loading, driver memberimu uang tip, apakah kamu akan terima? Mayoritas pasti akan menerima. Kamu akan menganggap bahwa saya tidak meminta, mereka yang memberi dengan sukarela. Hatimu tidak ada rasa takut atau rasa bersalah setelahnya. Bahkan mungkin kamu rela berdebat membenarkan pemberian itu. Itulah yang dirasakan para pejabat di negeri ini. Mereka juga tidak merasa bersalah atas berbagai tindakan buruk mereka. Bahkan para penegak hukum kita, saat menghilangkan nyawa orang, seringkali mereka tidak merasa bersalah dengan berbagai alasan, seperti menganggap itu adalah bagian dari prosedur hukum. Nabi pernah bersabda, dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan kamu tidak suka jika orang lain melihatnya. Jadi bukan karena mereka tidak takut dengan dosa atau tidak takut dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena hatinya sudah lama mati, radar di hatinya sudah tidak lagi merasakan rasa takut dan gelisah atas perbuatannya. Secara psikologis, ini disebut desensitasi moral. Ibarat tangan kuli bangunan yang menebal dan kapalan karena sering memegang batu kasar, lama-lama tangan itu mati rasa, tidak sakit lagi kalau kena goresan. Begitu juga hati manusia. Dosa pertama mungkin bikin deg-degan, tapi kalau dosa itu dilakukan terus-menerus tanpa tobat, hati akan mengalami kapalan. Nasihat selembut apapun akan mental. Jadi, mari kita introspeksi diri sejenak. Mumpung nama kita belum terkenal, mumpung kita belum menjadi pejabat. Perbanyaklah belajar, datangi kajian yang benar-benar kajian Islam, yaitu kajian yang membahas tentang adab, akhlak, muamalah, dan syariat Islam secara kafah. Bukan mendatangi acara konser yang berkedok pengajian, bukan pesta joget yang berkedok maulid Nabi, atau hura-hura yang berkedok Isra Mi'raj dan sholawatan. Dan yang tidak kalah penting, didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang mengedepankan ilmu agama, terutama saat mereka masih kecil. Kalau bisa, jadikanlah mereka sebagai seorang penghafal Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kelak saat dewasa, mereka bisa tumbuh menjadi dokter yang hafal Al-Quran, manajer yang hafal Al-Quran, atau bahkan pejabat yang hafal Al-Quran. Mungkin hafalan itu tidak otomatis membuat mereka suci sempurna bak malaikat, namun setidaknya ilmu agama yang tertanam kuat di dadanya sejak kecil akan menjadi benteng raksasa yang membuatnya berpikir 1000 kali jika dihadapkan pada godaan korupsi dan kejahatan. Mungkin kamu ingin mengatakan jika di negeri lain banyak sekali para penjahat seperti kartel narkoba, para mafia yang memperdagangkan senjata bahkan manusia. Mereka semua mayoritas bukan dari Islam. Yap, kamu benar.
Tapi itu bukan urusan kita, karena urusan kita adalah saling mengingatkan terhadap sesama Muslim. Jangan biarkan Islam menjadi bahan olok-olok oleh mereka yang sudah lama menyimpan rasa tidak suka akibat ulah orang-orang bodoh yang beragama tanpa belajar. Bagaimana menurut kalian?